Saudaraku, para alim ulama dan seluruh sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala selalu. Selagi kita masih diberi kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita berusaha terus untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa, orang yang paling mulia. Orang yang mengikuti perintah-perintah Allah, ajaran-ajaran Nabi SAW, hidupnya akan mulia. Di zaman sekarang ini banyak orang-orang yang mengerti Al-Quran, mengerti hadis, tapi tidak mengamalkannya, sehingga hidupnya akhirnya terhina. Kalau kita mengerti apa yang diperintah oleh Allah, kita amalkan, insya Allah kita selamat. Selamat di dunia, selamat di alam kubur dan di alam barzakh kelak. Kalau kita betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, hidup kita akan selamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yusuf ayat 108. Qul hadihi sabili ad'u ila Allahi ala basirah. Yang artinya, katakanlah, inilah jalanku, aku menyeru kalian kepada Allah berdasarkan ilmu. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya ini kepada Nabi SAW, dan Rasulullah menyampaikan kepada kita. Jadi Rasulullah SAW itu dapat ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya supaya selamat sampai di akhirat? Kalau tidak ilmu dari Allah, tidak bisa. Hanya petunjuk-petunjuk yang ada di dalam Al-Quran dan hadis Nabi yang bisa, ilmu-ilmu yang dari Allah Subhanahu wa taala, yang wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita benar-benar mengamalkan, kita akan selamat. Lidah kita terjaga, kemaluan kita terjaga, tangan kita terjaga, mata pandangan kita terjaga. Tidak berani berbuat keji, tidak berani melanggar aturan Allah, tidak berani menghibah, apalagi menfitnah. Walaupun orang kecil, kita tidak berani meremehkan, kita tidak berani menghina. Kalau kita mengerti aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mengamalkan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, kita yang beruntung. Kita tidak mau berbuat keji, tidak mau berbuat dosa, tidak mau melanggar aturan Allah. Kita yang beruntung. Banyak orang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya, sehingga mereka tidak bisa menjadi orang yang bertakwa. Akhirnya hidupnya terhina gara-gara tidak mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita perhatikan, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Muhammad ayat 17. Walladzina ihtadaw zadahum hudaw wa atahum taqwahum. Dan orang-orang yang mengambil petunjuk, Allah akan menambahkan petunjuk kepada mereka dan akan memberikan kepada mereka balasan ketakwaan. Jadi orang-orang yang mengambil petunjuk yang ada di dalam Al-Quran, di dalam hadis Nabi, dipahami sesuai pemahaman Nabi SAW, ini yang paling istimewa. Orang itu akan ditambah oleh Allah ketakwaannya. Kalau orang itu semakin bertakwa kepada Allah, hidupnya semakin mulia. Maka dari itu mari kita berusaha semaksimalnya, meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjaga diri kita supaya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di zaman sekarang ini banyak sekali fitnah, banyak sekali hibah, banyak sekali cacian-cacian. Kadang ditujukan kepada pemerintah, kadang ditujukan kepada presiden,
Yang namanya manusia ini tidak luput dari salah. Jangan kita hibah, jangan kita fitnah. Hibah aja dilarang. Kalau kita tahu kejelekan orang lain, lantas kita sebar-sebarkan, kita jelek-jelekkan, ini aja sudah hibah. Apalagi kalau orang itu tidak berbuat, jatuhnya fitnah. Apalagi yang kita caci, yang kita maki, presiden misalnya. Apalagi kita sebar-sebarkan. Bukan kita takut sama mereka, yang kita takuti itu Allah Ta'ala. Yang kita takuti Allah Ta'ala. Kalau kita hibah, kita fitnah, amal kita ini semakin hilang. Dosa-dosa kita bertambah. Dosanya dia kita ambil. Kalau terus-menerus kita hibah, kita fitnah, bisa habis itu dosa yang itu, amal-amal yang dikumpulkan oleh kita bisa habis. Dan dosa orang yang kita hibah, kita fitnah, bisa habis dosanya dia. Jadi hibah, fitnah ini menguntungkan orang yang kita hibah, orang yang kita caci, orang yang kita maki. Ini mereka ini untung. Dosanya semakin berkurang, dosanya semakin habis. Dan orang yang menghibah, orang yang memfitnah akan menambah dosa, akan menambah dosa. Ini hati-hati, jangan sampai kita ini rusak amal yang kita lakukan. Jangan sampai kita ini berbuat baik terus hilang begitu saja, rusak gara-gara tidak bisa menjaga lidah. Gara-gara hibah, gara-gara fitnah. Hibah dan fitnah di zaman sekarang ini tidak dengan mulut saja, kadang dengan tangan. Dengan tangan di WA. Jadi hati-hati supaya tangan kita dikontrol. Jangan sembarangan mencaci, jangan sembarangan menghina, jangan sembarangan memfitnah. Jaga betul-betul kehidupan kita di dunia ini sementara. Kita bakal mati dan bakal masuk kubur. Semua perbuatan akan dipertanggungjawabkan. Mereka yang berbuat keji, mereka yang berbuat kemungkaran, nanti mereka sendiri yang akan menemui akibatnya. Mereka yang berbuat kezaliman, mereka yang berbuat kesesatan, mereka sendiri nanti yang akan rugi, yang akan menerima. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan lengah dengan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Jadi supaya kita kontrol, kita perhatikan diri kita, kita awasi tangan kita, sekujur badan kita, usahakan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kita renungkan. Di satu kampung aja, misalnya, ada satu orang aja yang menghina kita, yang mencaci kita, yang memfitnah kita, disebar-sebarkan di kampung. Bagaimana perasaan kita? Kita tidak mau, tidak senang. Apalagi disebar-sebarkan di atas mimbar. Apalagi menjelek-jelekan seseorang di atas mimbar. Coba kita renungkan. Jadi kita supaya waspada, supaya hati-hati. Kita sendiri tidak mau dihina orang, dicaci orang, difitnah orang, dimaki orang. Kita tidak mau. Jadi hati-hati. Jangankan seorang presiden, seorang lurah saja, seorang RT saja di kampung dicaci-caci, dimaki, dihina, jelas tidak terima, jelas tidak senang. Yang namanya manusia tidak luput dari salah. Namanya RT, namanya presiden, manusia biasa, tidak luput dari salah. Kalau kita cari kesalahannya terus, salah kita. Kalau memang bersalah ya kita ingatkan. Kalau bisa ada jalur ke sana ya kita tegur. Jangan dicaci, jangan dimaki, jangan dihina. Tapi didatangi, diingatkan. Ini cara Islam yang benar. Cara Islam yang benar ada ilmu dari Nabi SAW. Didatangi, dinasehati, diingatkan. Bukan dihina, dicaci, dimaki, difitnah, bukan. Apalagi di depan umum. Ini jangan sampai. Jadi supaya kita saling menjaga aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala ini supaya diamalkan. Jangan kita ini mengandalkan emosi kita. Jangan kita mengandalkan hawa nafsu kita.
Mereka yang jadi apa saja itu sementara, sebentar, dan akan mati, dan akan masuk kubur, dan akan dipertanggungjawabkan semua perbuatannya. Jadi tidak usah diambil, dipikir, serahkan sama Allah. Allahu Akbar, ini harus diresapi. Kalimat Allahu Akbar harus diresapi betul. Kita sholat menghadap Allah, begitu takbir saja Allahu Akbar, walaupun kita ucapkan dengan pelan, tapi kalau diresapi ya maknanya Allahu Akbar. Allah yang maha besar, yang lain kecil, yang lain bakal mati, bakal masuk kubur, dan semua hartanya, pangkatnya, semuanya tidak akan dibawa, dan akan dipertanggungjawabkan semua perbuatannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita tidak iri sama orang. Kita masuk ke masjid, kita sholat, kita takbir Allahu Akbar. Kalau diresapi takbir yang dibaca, tenang pikiran. Lihat orang punya sawah besar, rumah besar, harta banyak, semuanya kecil ya Allah, hanya Engkau yang maha besar. Semuanya kecil, semuanya bakal mati dan bakal masuk kubur, dan akan dipertanggungjawabkan semua perbuatannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang maha besar hanya Engkau ya Allah, lainnya kecil. Tenang, tidak ada dendam, tidak ada iri, tidak ada dengki. Kalau kita meresapi bacaan-bacaan yang ada di dalam sholat kita, takbir aja, kalau kita resapi maknanya, kita ucapkan pelan saja, kalau kita resapi maknanya, berpengaruh di dalam badan, berpengaruh di dalam pikiran. Tenang hati, yang maha besar hanya Engkau ya Allah, lainnya kecil, semuanya kecil. Musuh pun tidak terpikirkan, kecil semuanya. Kalau Allah mau menghancurkan sekejap, kalau Allah mau mengambil sekejap, jangankan hartanya, rohnya sekejap. Begitu sholat kita resapi, kita masuk di dalam masjid, kita mengucapkan takbir Allahu Akbar, pelan saja, tapi kalau kita resapi maknanya dalam hati, nampak begitu kecil dunia ini. Semuanya kecil, urusan kita kecil, problem kita kecil, masalah kita semuanya kecil. Kalau kita meresapi bacaan-bacaan yang ada di dalam sholat, baru suara takbir yang kita ucapkan di dalam sholat, baru takbir saja sudah hilang itu. Insya Allah kalau kita meresapi, hilang rasa iri, hilang rasa dengki, hilang rasa sombong, hilang rasa benci, hilang rasa hasud dan lain-lain. Kalau kita meresapi betul-betul kalimat-kalimat yang ada, yang terkandung di dalam sholat ini, betul-betul sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kalau benar-benar diresapi, diambil isinya, ilmunya diambil dan diamalkan dalam kehidupan. Begitu. Kiranya sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.